Saudara yang terhormat, pecinta wayang, ini adalah Prabu Sentanu. Nah, mohon ingat adik-adik itu, Prabu Sentanu itu ini seperti ini, mukanya seperti Prabu Salyo tapi ini keton. Nah, seperti ini. Dan yang lain seperti ini juga, tapi sama-sama wayang lawas. Walaupun ini Brom, ini Prodo, tapi ya saya ya menang ini lah. Prabu Sentanu adalah anak dari Prabu Pratipo dan Dewi Sunondo, Raja Astinapura. Jadi menurut Adiparwa itu Raja Astina, anaknya Prabu Pratipo. Yang Prabu Pratipo itu ketitisan Prabu Mohobisa. Prabu Mohobisa itu raja yang hebat di zaman sebelumnya, lalu dia menjadi dewa di Kayangan. Nah, nanti ada sambungnya dengan istrinya ini yang bernama Dewi Ganggo atau Dewi Jahnawi. Dewi Ganggo atau Dewi Jahnawi, dia adalah anaknya dewa Bathara Jahnu yang menguasai sungai di surga atau di Kayangan. Nah, mengapa kok dia mendapat istri Dewi Ganggo, seorang bidadari yang sangat cantik? Ya, karena ketika ada pertemuan di Kayangan, yang ada pesta di Kayangan, ketika Bathari Ganggo itu busananya terkena angin semacam puting beliung itu, lalu terpental semua, lepas semua busananya, sehingga dia ngelegeno. Legeno itu bugil kalau bahasa Indonesianya. Sehingga Prabu Mohobisa atau Bathara Mohobisa tadi sangat tertarik dengan itulah, dimarahi oleh Brahma bahwa dikutuk. Dia harus turun ke bumi atau tumimbal air. Nah, ini nitis Prabu Mohobisa tadi nitis kepada Prabu Pratipo. Nah, lalu ini turun ke bumi. Lalu sebelum turun itu ketemu Wasuwolu. Wasu itu ya semacam kayak dewa lah. Itu Wasudara, Druwa, Soma, Apah, Anila, Anala, Pratyangga, dan Prabata. Atau mungkin yang Prabata itu bernama Dyahu, yang nantinya nitis kepada anaknya Sentanu yang bernama Dewabrata. Nah, intinya begini, jadi Wasuwolu tadi ingin mengikuti perjalanan Ganggo ini ke Madyapada karena dia juga mendapat kutukan dari Resi Wasista yang ketika itu atau sebelum lelakon itu kan mengganggu ingon-ingone Begawan Wasista yang berwujud sapi itu. Lalu dia Brahmana atau Wasuwolu itu dikutuk oleh Wasista. Nah, sehingga dia harus tumimbal lahir lagi, nah, atau mungkin tidak bisa ke nirwana atau tidak sempurna kalau tidak melalui tumimbal lahir. Nah, terus pada intinya ini turun ke bumi itu ketemu dengan ayahnya Sentanu dulu, yaitu Pratipo. Lalu dia duduk di paha sebelah kanan. Lalu dia Pratiponya itu tidak mau ngepek si Ganggo ini, malah disabda bahwa besok kamu akan menjadi menantuku. Nah, tenan. Sudahlah, berlalu waktu. Akhirnya ini tuh ketemu dengan Sentanu. Nah, ini. Nah, akhirnya menjadi istrinya. Ini yang sangat gandrung kepada Ganggo. Nah, tapi ini mempunyai permintaan bahwa mau diperistri asalkan nanti setelah menjadi istri atau menjadi keluarga itu dia apapun yang ia lakukan jangan sampai diingatkan. Akhirnya disanggupi dan dia melahirkan bayi pertama, lalu dibuang ke sungai karena bayi tadi ketitisan Wasu tadi, yang mana harus dibunuh supaya kembali ke Kayangan. Nah,
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya dihanyutkan di sungai. Nah, yang terakhir, yang kedelapan itu, ini betul-betul sudah jengkel Sentanu. Nah, ini tidak boleh. Nah, karena dia melanggar janji, nah, Sentanunya, karena tadi tidak ngelekke kok apa yang diperbuat oleh dia tidak boleh diingatkan atau disarwe. Nah, ternyata yang terakhir itu digondeli karo Sentanu supaya dia mempunyai keturunan dengan Ganggo. Akhirnya ini kembali ke Kahyangan, udah selesai lah. Bayinya itu dinamakan Dewa Broto, lalu diasuh oleh Sentanu sampai besar. Nih, wayangnya ini Dewa Broto. Mungkin juga ada yang membuat matanya kedelen, mungkin tidak tahu saya. Raden Dewa Broto juga bernama Jahnawi Suto karena anaknya Dewi Jahnawi, atau kelak kemudian menjadi Bisma atau Bismo. Nah, setelah besar ini dia dijadikan Pangeran Pati oleh Sentanu, berarti calon Raja Astinapura. Nah, ceritanya yang berlanjut yaitu ketika Sentanu itu ketemu dengan sosok wanita yang sangat cantik yang bernama Durgandini, ia jatuh cinta. Nah, ini mau diperisteri, mempunyai permintaan yaitu kelak kemudian hari anak dari Sentanu dan Durgandini harus menjadi Raja Astinapura. Nah, ini susah, sedih Sentanu. Nah, Dewa Broto tahu bahwa Sentanu sedih, mengapa Rama Prabu kok sedih, bla 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 bla. Bilang kalau dia suka kepada Durgandini, tapi dia mempunyai permohonan yang sangat berat, yaitu anak dari Durgandini besok kelak harus menjadi Raja Astina. Padahal kamu kan sudah dicalonkan Raja Astina. Lalu Dewa Broto pergi menemui Durgandini, yang pada prinsipnya mungkin seperti yang sudah banyak diketahui oleh nonton wayang bahwa ini merelakan tampuk kerajaan Astina kepada anaknya Durgandini dan Santanu. Tapi ini masih tidak percaya. Ya kamu rela lah, nanti kalau terdak turunmu atau anak-anakmu keturunanmu besok akan menggugat bagaimana, makanya ini sumpah. Sumpah bahwa dia tidak akan kawin untuk selama hidupnya, tidak akan berumah tangga dengan seorang wanita selama-lamanya. Akhirnya jagat orek itu, karena sumpah Dewa Brata itu. Ya pada intinya tetap Sentanu, omah-omah harus Durgandini. Dari hasil perkawinan Sentanu dan Durgandini mempunyai anak, yaitu Raden Citranggada dan Wicitrawirya atau Citragada dan Wicitrawirya. Nah, yang akhirnya ketika ini ngeleboni Sayembara Kasih, lalu mendapatkan wanita Dewi Ambo, Ambika lan Ambolika tadi, yang Ambonya akan mati tadi seperti cerita di dalam Rama Bhargawa itu, mati lah, tinggal Ambika lan Ambolika, diperisteri oleh ini adiknya itu, adik tirinya itu. Akhirnya pada prinsipnya Citranggada dan Wicitrawirya itu tidak berumur panjang, ya, meninggal. Makanya tampuk kerajaan Astina itu karena dia tidak mau melanggar sumpah untuk menjadi raja. Akhirnya bingung kan, karena anaknya itu sudah meninggal semua. Akhirnya ke pertapaan Retawu atau Saparga meminta Abiyasa supaya menjadi Raja Astina. Makanya ini nyambungnya kan di sini anunya. Sebenarnya kan Astina itu bukan leluhurnya si Abiyasa, bukan. Karena ini Pratipa ke atas sampai itu menurut Mahabharata. Tapi kalau menurut pedalangan, Sentanu dengan Durgandini juga mempunyai anak yang bernama Raden Astabroto.
Itu menurut Pustaka Raja Purwa. Nah, Raden Astabroto itu mati oleh Abiyasa. Karena Raden Astabroto itu menyukai Dewi Ambika ataupun Ambolika, yaitu istrinya Abiyasa tadi. Jadi setelah Ambika dan Ambolika tadi meninggal oleh Citranggada dan Wicitrawirya kan menjadi janda. Lalu ketika Abiyasa sudah mau dijadikan raja di Astina kan randane kuwi kan dipek. Lah Astabroto itu seneng kepada itu. Lalu konflik dengan Abiyasa dan Astabroto itu mati oleh Abiyasa. Itu yang lain. Nah, saudara sekalian, Prabu Sentanu itu memang benar-benar Raja Astina, tetapi menurut jagat pedalangan, Sentanu itu hidup di pertapaan Talkondo. Jadi dia menjadi Raja Astina itu merebut negaranya Prabu Dipakeswara atau Prabu Palasara ini. Wah, kok mulek gitu ya, Pak? Ya iyalah. Nah, ini Prabu Dipakeswara. Nah, tetapi saya kemarin kan nyanggit bahwa kerajaan yang dibikin oleh Palasara itu tidak Astina tapi Gajahhoya. Yang mana pada akhirnya nanti Gajahhoya itu juga menjadi wilayah Astinapura. Sehingga dua sanggit yang bertolak belakang atau tidak sama, tidak sinkron itu kan bisa menjadi sinkron. Seperti kemarin lihat tayangan lakon kami Dumadini Rajamala dan Sendang Watari itu kan sebenarnya saya menyatukan dua sisi yang berbeda sehingga tetap menjadi satu kesatuan, sehingga itu juga anaknya Palasara tapi juga dumadi saking penyakit. Tapi kalau ini itu memang ini di Talkondo di pedalangan dan merebut negaranya ini ketika ini sudah menjadi raja Prabu Dipakeswara. Nah, terus itu ada ketika anaknya masih kecil itu rebutan susu ibu itu. Ini kan Dewabrata ini ketika masih kecil kan ditinggal mati oleh Dewi Gangga tadi. Lalu karena Durgandini ketika itu masih istrinya Palasara. Nah, akhirnya Sentanu dari Talkondo tadi kan nyusok ke anaknya. Nih, lah padahal ini juga mempunyai anak kecil yang bernama Abiyasa. Jadi karena ini nakal Dewabrata ini, nah akhirnya menjadi konflik. Nah, kayak menang-menangan gitu yang cuma nunut nusune kok konflik lah. Akhirnya ini perang dengan Sentanu. Nah, geger, enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Akhirnya Dewa Narada tumurun. Nah, terus diberi solusi itu. Akhirnya ini ngalah, tetap menjadi pertapa di Saptawarga. Dengan Abiyasa dibawa ke Saptawarga, lah ini tetap menjadi Raja Astina. Tetap para Durgandini di Dewabrata itu dengan versi yang pedalangan. Kalau Mahabharata ya seperti yang tadi, Sumpah Bhisma tadi. Wah, jadi gimana Pak? Ya monggo mau melakonkan yang mana, karena di sini pun juga ada bermacam-macam yang mau melakonkan Sentanu Bhisma dan konflik dengan Palasara itu yang bagaimana. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Menurut Mahabharata seperti itu, menurut pedalangan seperti itu. Itulah Prabu Sentanu kali ini. Terima kasih.